record share screen. Oke, Nana Ustaz, kita mulai hari ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustaz rasa sudah dibuka semua. Waktu kita sedikit 20 menit. Jadi hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang interface dulu. Interface itu tampilan dari CorelDRAW, ya. Jadi Ustaz sampaikan lagi. Jadi CorelDRAW ini fungsinya adalah sebagai program atau software untuk editor gambar, ya. Biasanya digunakan orang untuk membuat komik, kemudian membuat desain-desain gambar berbasis vektor. Ini vektor itu adalah gambar yang diciptakan dari garis-garis. Lebih kurang seperti itu. Jadi saya jelaskan, saya rasa ini tampil di layar antum, ya. Sambil antum lihat punya Ustadz, antum lihat juga yang punya antum, Corel punya antum. Jadi nah Ustadz, di sini adalah ketika kita membuka CorelDRAW, ya, halaman utama yang sebenarnya tampil bukan ini. Nanti ada seperti kotak dialog, itu di close saja, di close saja. Nah, biasa close itu di sebelah kanan atasnya double close. Kemudian tampillah seperti ini. Kayak khidmah. Mouse. Nah, mouse. Tempat alas sudah. Oh, ada. Bentar ya. Pakai lagi lah. Hah? Apa hal ya? Mengurusi sesuatu tidak penting. Tinggal apa aja. Nah, punya ada. Nah, punya ada. Udah jalan. Oke. Nah, kita tadi udah mulai. Ada di sana. Nah, ini di papas habis ada lagi. Ada lagi. Mana sanggup pernah ngajar mana ada satu berapa ya? Bapak. Nurul, mana kayak gini? Bagaimana ini Nurul? Kalau dihajar ngajar juga udah napas lagi kawan. Ada Ustaz? Nurul. Apa banyak kita? Ustaz kita lanjutkan. Ustaz, mau Ya. tanya. Van, silakan. Ini kayak mana Tat? Kok Ana suruh username? Close saja, registrasi itu, close. Close saja, direct. Close. Kak, cancel atau back next? Coba saya lihat. Antum bisa fotoin ya? Mana masih kayak gini? Oh, Ini gitu. setelah ini tipikal. Tipikal. Ini belum. Alifah Yasmin ini belum install nih, tipikal. Ya belum, Tat. Tipikal, pilih tipikal. Terus. Ada, tunggu. Oke. Nih Nurul Asmi ini masih buka laptop. Saya jelasin dulu ya, nanti videonya ini usah rekam. Dia nanti bisa lihat nanti di YouTube. Bisa jelasin dulu. Jadi ini adalah tampilan Corel sambil menunggu kawan yang lain. Di sebelah kiri ini adalah toolsnya, toolbox namanya ya, tools. Jadi semua macam alat yang digunakan untuk membuat atau mengembangkan gambar-gambar kita di Corel, di sini dia sebelah kiri. Kemudian seperti di Microsoft Word, Microsoft Excel, ada namanya menu bar, yang atas ini namanya menu bar. Ada file, view, tools, Windows. Ustaz tidak nampak ya, memang Ustaz atur seperti itu. Biasanya di tempat antum nampak, kalau nampak juga berarti nanti tinggal diatur saja. Nah, sekarang kita coba membuka file baru ya. Di mana-mana kalau software itu pasti ada file baru, open, file new, open, save as dan sebagainya. Sama, kita new file new dulu.
Kemudian dia langsung meminta nama file kita apa. Misalkan Ustaz masukkan latihan 1. Nah, ini kita bisa atur dia dalam format apa. Mau sentimeter, meter, inci dan lain sebagainya. Ini lebar, tinggi sama ya. Ini kita biarkan saja. Ini beda RGB sama CMYK. Biasanya kalau RGB ini untuk warna-warna yang lebih condong kalau kita mau ngeprint, kita pilih yang RGB. Tapi kalau gambar-gambar yang biasanya kalau gambar itu fungsinya untuk kita post di media sosial, mau kita taruh di desktop HP kita, di wallpaper HP kita pilih yang CMYK. Jadi ini kita pilih yang RGB saja, resolusinya biar saja 300 ya. Ininya Ustaz coba atur, Ustaz pakai senti aja. Width lebarnya Ustaz kasih misalkan 50, tingginya 80. Oke. Kalau sudah Ustaz okekan, maka muncul dari seperti ini. Nah, inilah kanvas tempat kita memasukkan gambar-gambar kita. Ini tadi kalau antum klik di kanvasnya, ukurannya 50, lebarnya, kemudian tingginya 80 cm. Ini istilahnya dalam posisi portrait. Kalau kita klik ini, dia jadi landscape. Nah, kemudian unitnya tadi saya bilang sentimeter. Itu dulu ya. Di sini tadi toolbox, di sini ada menu-menu barnya, file, edit, view, layout, kemudian efek, bitmaps, text, table dan lain sebagainya sampai di ujungnya help. Nah, kemudian di sebelah kanan anak-anak Ustadz, di sini ada tempat pemberian warna. Nah, jadi kalau antum mungkin masih ingat pelajaran Photoshop kita di kelas 7, kalau di Photoshop dia pakai layer. Jadi ada layer 1, ada layer 2, layer 3, layer itu lapisan. Tapi di CorelDRAW tidak ada. Ya. Jadi untuk mengatur dia apakah di posisinya di atas atau di bawah nanti aturannya berbeda sendiri. Saya contohkan satu, ketika kita mau membuat objek. Jadi di CorelDRAW memberi warnanya itu ada 2 jenis. Warna dalam sama warna luar. Kalau di Photoshop itu namanya stroke. Kalau antum masih ingat stroke ya. Sekarang saya coba menggambar dengan rectangle tool. Rectangle tool. Nah, kalau saya langsung tarik, buat satu objek, ini belum ada warna. Nah, ketika kita ingin memberikan warna, kita langsung saja klik warna yang di sebelah ini. Kita pilih, ini bisa kita geser. Saya ulangin. Tadi kita pilih yang ini, default village ya. Perbanyak warnanya. Kita bisa pilih warna kuning. Maka dia ini pemberitahuan biasanya sekali saja keluar dengan catatan antum centang do not show this dialog again. Jangan tampilkan dialog ini lagi. Nah, ini kita pilih grafik saja defaultnya ya. Oke. Maka ketika kita klik kuning, kita pakai ini ya Ustaz ya, pakai fill tool. Kita pilih uniform fill. Ini sudah berubah jadi kuning. Ini sudah berubah jadi kuning. Baru kita taruh. Ini kita pilih kuning. Oke. Mau dia. Bentar. Nah, saya ulangnya Ustaz ya. Di warnanya masih kosong. Ya, warnanya masih kosong. Kemudian kita rubah warnanya menjadi warna kuning. Ini kita select dengan pick tool. Jadi untuk menyelect objek itu ada pick tool. Jadi Ustaz sudah jelaskan 3 tool tadi. Pertama rectangle tool. Rectangle tool untuk membuat objek persegi. Kenapa sudah warnanya kuning saat ini enggak? Nah, ini sudah berubah jadi kuning dia. Kalau kita mau mengganti warna, kita select dulu dengan pick tool. Kemudian kita select ke objek yang kita inginkan. Kita pilih fill tool. Dengan catatan kita pilih warnanya.
ya, warna merah. Pastikan di sini sudah berubah warna merah. Ya. Mau buat lagi objek rectangle tool. Warnanya langsung kuning. Nah, nanti kalau kita mau rubah, kita bisa rubah dari sini atau langsung dari sini. Nah, dia berubah. Ya. Dia bisa langsung berubah. Dengan catatan kita select objek yang ingin kita rubah warnanya. Oke. Kemudian warna yang kedua, tadi saya bilang ada warna dalam dan ada warna luar. Kalau kita zoom, ya kita zoom, ini ada warna hitam di pinggirnya. Nah, ini namanya warna ya, Ustaz tembelin dikit ya. Warna pinggir. Nah, warna pinggirnya hitam. Bisa kita rubah warna pinggirnya, ya. Jadi warnanya itu fokusnya di sini, ya. Warna dalam sama warna luar. Ikonnya untuk warna dalam itu ada seperti cat dan warna luar itu seperti ujung kuas, ujung pena. Nah, saya lanjutkan. Jadi kalau mau ngerubah warna pinggirnya, kita bisa menekan 2 kali, mengklik 2 kali. Klik 2 kali ya. Ini semuanya klik 2 kali. Tidak bisa sekali, harus 2 kali. Klik 2 kali, baru kita pilih. Nah, di sini ada color, ada warna, ada ketebalan. Ada ketebalannya. Dan non artinya menghilangkan. Kalau non berarti dia hilang lah, hilang warna luarnya. Kalau kita pilih yang agak tebal 10 mm, warnanya misalkan hijau, maka dia menjadi tebal. Itu untuk penggunaan warna, Ustaz. Ada 2 warna tadi Ustaz sampaikan, Ustaz delete saja. Cara mendeletnya, klik saja objeknya, kemudian cari delete di keyboard antum, klik delete, maka dia hilang. Jadi ada 2 cara pewarnaan, ya. Pertama warna dalam, dan yang kedua warna luar. Kita bisa rubah. Warna luar, warna dalam kita bisa langsung klik yang kita inginkan. Ya, dengan syarat tadi antum harus select dulu objeknya. Kalau objeknya bulat misalkan bulat, maka select aja warna dalamnya, maka dia berubah. Tapi kalau untuk warna luarnya harus klik yang ini 2 kali karena tidak ada di sini warnanya. Di sini khusus untuk warna dalam saja. Klik 2 kali. Kita pilih ketebalannya, pilih warnanya, maka dia oke, maka dia berubah. Oke. Oke, nah Ustaz, itu untuk 2 pewarnaan. Oke, sekarang nah Ustaz, kita akan mencoba membuat objek 2 dimensi. Jadi objeknya itu seperti ini. Ustaz akan coba nih. Ustaz akan buka. Oke. Kita akan coba membuat gambar mini apa ya namanya? Desain Angry Bird. Ya. Ini Ustaz hilangin dulu kotak-kotaknya, view, grid, dokumen grid hilang. Nah, Ustaz, di dalam Corel Draw itu penting sekali kita menggunakan rule atau penggaris. Jadi yang ini kalau antum lihat di sini ada garis putus-putus. Ini namanya kalau Ustaz tampilkan namanya grid lines ya, rulers. Nah, ini di sebelah sini ada penggaris untuk yang horizontal dan yang vertikal. Oke, Ustadz akan pisahkan satu-satu dari gambar Angry Bird ini. Ya, di sini ada persegi. Tadi kita menggunakan membuat dengan rectangle. Ya, kemudian ada lingkaran merah. Ya, kita gunakan ellipse. Kemudian di sini ada rectangle juga. Rectangle, tapi dia miring kira-kira 45 derajat. Kemudian ada matanya hitam, kemudian ada mata putihnya. Ya, kalau saya taruh di sini dia jadi begini nih. Nah, bukan nih. Ya. Nah ini, kalau saya taruh di sini,
Di mana tadi? Coba lagi. Oke, ada mata putih. Pertama ada mata putih saat sendirian. Kemudian ada mata hitam. Kemudian semuanya bulat ya. Ini keterampilan antum mengatur posisi dari gambar. Coba zoom, ada mata hitam, kemudian ada mata putih lagi. Semuanya dengan menggunakan elips tanpa garis luar, ya, tanpa warna luar. Ini kan warna putih tanpa garis luar. Kalau saat beri gambar luarnya, garis luarnya, saat tinggal klik yang ini, pilih ketebalannya, pilih warna hitam, maka dia memiliki, dan itu tidak bagus ya. Sekarang Ustaz kembalikan, undo. Oops. Oke, kembalikan. Oke. Nah, jadi anak Ustadz agar dia presisi, ya kita gunakan ruler. Nah, ini bisa kita klik. Tapi ini nantilah ya. Yang jelas antum bisa dulu membuat lingkaran merah, kemudian persegi panjang. Alisnya ini sebenarnya begini. Alisnya ini pertama dari persegi panjang, Ustadz kasih warna hitam. Kemudian kenapa dia bisa miring seperti ini? Kita select dengan pick tool sampai dia berbentuk seperti ini, baru dimiringkan. Ya, baru dimiringkan. Jadi dengan pick tool kita bisa merubah, klik sekali, klik sekali, klik sekali, dia berubah. Jadi seperti ini. Tinggal buat satu lagi. Tarik. Ustaz, apa gunanya garis-garis ini? Ustaz kasih tahu fungsi dari garis-garis ini. Dengan misalkan Ustaz mau buat persegi ya, Ustaz gunakan garis ini. Cara narik garisnya gampang. Antum tinggal klik tahan ruler yang di atas, klik ke bawah, maka dia menarik ke bawah. Yang ini juga, kalau antum mau narik, tekan, maka tahan, tarik ke sini. Nah, fungsi dari dua ini, anak Ustadz, ini bisa dihilangkan, balikin lagi. Ini balikin lagi. Ups. Balikin lagi. Sampai situ aja. Ya. Ini fungsinya tadi. Bisa balikin. Fungsi dari garis ini ketika kita membuat persegi, kita bisa membuatnya sama besar. Misalkan satu persegi ukurannya segini, kemudian antum mau bikin persegi satu lagi, Ustaz bisa di copy paste tidak? Bisa. Bagaimana copy pastenya Ustaz? Copy pastenya sama seperti copy paste yang lain, antum klik kanan, klik Ctrl C kemudian Ctrl V, maka dia jadi dua, ya. Atau klik kanan, pilih copy, kemudian klik kanan lagi, paste. Nah, nanti dia ada dua. Tinggal ini dimiringkan, klik dua kali, pakai pick tool, maka dia seperti ini. Sampai sini kira-kira Ustaz ada pertanyaan? Paham? Insya Allah paham, Dad. Paham ya. Nah, Ustaz pengen antum coba ya, simple saja, membuat bangunan dua dimensi, ya. Dua dimensi. Ya, dua dimensi, kira-kira seperti yang Ustaz ajarkan tadi, ya. Profile, Ustaz ulangin. Ya, ininya mungkin belum, hidungnya belum, ya. Ini saja dulu, ya. Jadi ada persegi panjang merah. Ukurannya bebas, ya. Kemudian ada lingkaran merah, ada alisnya 2, kemudian ada matanya. Matanya ini terdiri dari 3 objek ya, tapi lingkaran semua. Pertama lingkaran putih besar, lingkaran hitam, kan putih. Nah sekarang Ustaz kasih tahu, Ustaz, sekarang kan warna hitam ini di atas putih, Ustaz. Bagaimana sebesarnya dulu? Bagaimana caranya putih jadi di atas hitam? Nah, perhatikan. Sekarang kan posisinya putih ini enggak kelihatan.
putih di bawah hitam. Sekarang bagaimana caranya supaya putih ini di atas hitam? Kita klik pada putih ini, klik putih ini, klik sekali, kemudian klik kanan, di sini ada order. Order, kita pilih to front of layer. Artinya yang putih ini pindahkan ke atas, paling atas di layer ini. Artinya ketika kita klik to front of layer, maka dia berpindah ke paling atas. Ya, saya ulangin. Order, kok dia tidak mau. Nah, ini dia pindah. Saya ulangin ya. Klik kanan, order to front of layer. Seharusnya dia berpindah. Ini order. Ini order to front of layer. Nah, dia berpindah ya. Seharusnya dia berpindah. Ketika hitam ini Ustaz klik kanan, order to front of layer, dia di atas putih. Ketika putih Ustaz klik, order to front of layer, pindah ke atas. Kalau Ustaz klik kanan, order back of layer, berarti dia berada di belakang layer. Ya, jadi cara memindahkan posisi layernya, klik kanan pada objek, pilih order, pilihlah yang mana mau. Back one, ya. Biasanya Ustaz menggunakan to front of layer, paling atas. Ya. Nah, ini Ustaz, mungkin ini sudah tidak bisa lagi nih. In front of, tidak mau juga. Berarti ada masalah di objek yang ini. Kalau misalkan dia bermasalah, antum ganti aja objeknya. Buat objek baru, ya, warna putih. Objek baru warna putih. Kemudian pilih pick tool untuk memindahkannya. Order. Tidak mau. Atau yang hitamnya bermasalah, kita klik hapus yang hitamnya. Buat yang baru. Warna hitam. Coba sekarang kita ulangin. Klik kanan pada putih, order front of layer. Nah, maka dia berpindah. Berarti yang hitam tadi ada masalah. Hapus saja. Oke, jadi itu anak Ustadz. Ya, waktu kita udah habis lebih 2 menit. Materi ini akan Ustadz berikan ke antum. Ya, Ustadz berharap pekan depan kalau kita ketemu, antum sudah bisa buat yang antum Ustadz tidak suruh buatnya sekarang. Yang jelas antum paham apa yang Ustadz sampaikan hari ini. Kalau mau cobanya setelah jam pelajaran habis silakan. Ya, jelas pekan depan Ustadz mau ini Ustadz. Ada di YouTube enggak, Dat? Ada ya, nanti Ustadz sampai Ustadz taruh di YouTube rekaman ini. Ya. Kalau antum lupa nih, ya. Oke, nah Ustadz cukup ya. Yang belum bisa install kasih tahu Ustadz. Itu Yasmin tadi, Dat. Iya, Woi, Min. Ana udah Udah. itu chat Ustadz. Ini siapa nih? Yasmin. Khalifah. Yasmin, Corel Capture X6. Nah, bukan yang ini Kak, ini Ustadz share ya. Bukan yang ini ya. Yang ini judulnya Corel Capture. Bukan yang itu. Corelnya. Jadi, Corel yang di desktop. Jadi Ana udah download. Cari apa, logo cuy? yang begini Kak. Cari logo yang begini. Nah, nih. Ada nggak di desktop antum? Warna hijau deh. Tunggu, Dat. Tengok dulu, Dat. Cari dulu. Wah, ada 11 orang yang Ya. Jadi yang ini close aja ya. yang itu close tuh salah tuh. Kalau itu Corel Capture namanya. Ini ada Corel Draw-nya banyak. banyak. Dia kan ada Corel Paint, ada Corel Connect, ya, ada Corel Capture. Nah, ini ada 4 nih, ada 4 apanya? Nah, produknya. Kita yang ini. Atau tadi itu kalau salah ketemu kayak yang ini nih, Corel Capture. Iya. Tuh. Corel Draw X6 kan, Dat? Nah, Betul. Ustadz, ini akan insya Allah Ustadz posting di YouTube Ustadz. Dan nanti Ustadz kasih linknya. Oke, kalau tidak ada, mohon maaf. Waktu antum usah ambil 5 menit. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Screenshot dulu yang hadir hari ini. Sukron. Apa namanya? Apa jadi namanya? Apa nama screenshot itu saya lupa. Jadi lupa screenshot. Yang aneh aja.
untuk nge-screenshot layar apa namanya? Bukan, SRSC. bukan. Satu lagi apa namanya? Lupa kok usah jadi blank ya. Ya, sniping tool. Astagfirullah. Oke, Ustaz screenshot dulu. Oke, sudah alhamdulillah tadi ya. Udah. Syukran Kak ya. Silakan antum boleh live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.